PSSI pastikan 3 pemain terhukum bisa bela timnas U23 di kualifikasi Piala Asia. PSSI memastikan 3 pemain yang dihukum Konfederasi Sepak Bola Asia AFC bisa membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ketiganya adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufani Muslihudin. Ketiganya mendapatkan sanksi dari AFC buntut keributan di babak final SEA Games 2023 Kamboja. Mereka diskors AFC larangan bertanding 6 kali. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya telah mendapatkan jawaban dari AFC pada Rabu 30 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat terkait status hukuman untuk Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufani. AFC menyatakan bahwa kualifikasi Piala Asia U23 2024 adalah turnamen resmi yang diorganisir oleh AFC. Dengan klarifikasi tersebut, pemain-pemain yang diajukan pelatih Sintayong bisa mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024. Indra Safri minta klub lepas pemain ke Asian Games 2022. Timnas Indonesia U24 segera tancap gas untuk Asian Games 2022 Cina pada 23 September sampai 8 Oktober 2023. Tim berjulukan Garuda Muda itu akan memulai persiapan dalam waktu dekat. Di Asian Games 2022, Timnas Indonesia U24 akan dilatih Indra Safri, arsitek Timnas U20 yang membawa Timnas U22 meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Indra Safri juga sudah menyetorkan 44 nama Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022 Komite Olahraga Indonesia. Pelatih asal Sumatera Barat itu bakal mengombinasikan antara alumni SEA Games 2023, jebolan Timnas U20, pemain kelahiran 1999 hingga 3 nama senior ke Timnas U24 untuk Asian Games 2022. Indra Safri berharap klub bersedia untuk melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U24 meski Asian Games 2022 tidak masuk kalender FIFA. Komposisi skuad berubah, Sintayong pede Timnas Indonesia kalahkan Turkmenistan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong yakin skuad bisa mengalahkan Turkmenistan dalam laga uji coba. Partai dalam FIFA Matchday akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya, 8 September. Keyakinan disampaikan karena Timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Faktor tuan rumah dipercayainya menjadi pendukung meraih kemenangan. Timnas Indonesia akan tampil dengan komposisi yang berbeda dari sebelumnya. Mengingat sejumlah pemain U23 yang biasanya turut diandalkan, difokuskan membela Timnas U23 seperti Rafael Strauch, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. Seperti diketahui, Timnas U23 akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2024 sama mulai 6-12 September. Kualifikasi ini dianggap penting dalam upaya Indonesia memburu tiket Piala Asia U23 2024 yang membuka potensi tampil di Olimpiade. PSSI putar Elite Pro Academy sebagai solusi pemanggilan pemain ke timnas kelompok umur. PSSI berencana untuk memutar Elite Pro Academy EPA 2023 demi menjadi solusi polemik pemanggilan pemain ke timnas Indonesia kelompok umur yang tidak masuk kalender FIFA. EPA 2023 bakal digelar pada September 2023, namun PSSI belum mengungkapkan detail kejuaraan mulai dari tanggal dimulainya, kategori level usia, hingga format kompetisi. Selain sebagai pembinaan usia dini, EPA juga dapat melahirkan sekaligus mendistribusikan pemain untuk Timnas Indonesia level usia mulai dari U23 hingga U17. Keberadaan EPA akan membuat sumber pemain untuk Timnas Indonesia berbagai level usia lebih banyak dan bervariatif. Fernando Valente punya tips agar pemain Arema FC tak kelelahan dalam persaingan di BRI Liga 1. Satu persatu kebiasaan Arema FC diubah oleh pelatih baru Fernando Valente dalam mengarungi BRI Liga 1 2023-2024. Kali ini dia mengurangi banyaknya traveling alias kegiatan dalam perjalanan yang dihabiskan pemain. Aktivitas itu dapat membuat fisik dan stamina para pemain Arema FC terganggu setelah melawan Persikabo 1973 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Senin 30 Agustus 2023. Denny Santoso dan kawan-kawan tidak pulang ke Malang. Kemudian pada Rabu 30 Agustus 2023, rombongan Arema sudah tiba di Jakarta untuk persiapan laga selanjutnya. Duel menghadapi Bayangkara FC di Stadion Patriot, Bekasi, Jumat 1 September 2023. Biasanya skuad Arema FC lebih dulu pulang ke Malang setelah menjalani laga home maupun kandang, apalagi jika jarak pertandingannya kurang lebih 1 pekan. Tapi sejak awal menangani Arema pekan lalu, Fernando Valente menegaskan jika lelah di perjalanan jadi penyebab utama buruknya permainan Singoedan, sehingga dia meminta manajemen berusaha untuk meminimalisir traveling.
Paulo Gali Freitas resmi dipanggil timnas Timor Leste U23 untuk kualifikasi Piala Asia. Manajemen PSIS Semarang kembali mendapatkan surat pemanggilan pemain menjelang agenda FIFA Matchday. Yang terbaru, Paulo Gali Freitas dipanggil untuk memperkuat timnas Timor Leste U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebelum munculnya surat pemanggilan Paulo Gali Freitas, dua pemain PSIS Semarang juga terlebih dahulu mendapatkan panggilan. Yang pertama, Wahyu Prastio dipanggil timnas Indonesia untuk menghadapi Turkmenistan. Setelah itu, Andre Dewangga mendapat tugas untuk memperkuat timnas Indonesia U23 yang bakal mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, pemain ini sempat tampil di Piala AFF U23 2023. Chief Executive Officer CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi memberikan dukungan penuh untuk para pemainnya yang mendapat panggilan negara pada agenda FIFA Matchday ini. Hadapi Persib di BRI Liga 1, Thomas Doll minta Persija perkuat pertahanan. Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada laga pekan ke-11 BRI Liga 1, Sabtu 2 Desember 2023. Pelatih Thomas Doll meminta lini belakang Persija berkonsentrasi penuh. Laga melawan Persib Bandung sangat krusial buat Persija Jakarta. Klub berjulukan Macan Kemayoran itu bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan. Persija Jakarta belum pernah menang dalam 4 laga terakhir di Liga dengan perincian 2 hasil imbang dan menelan 2 kekalahan. Pelatih Thomas Doll meminta anak asuhnya fokus penuh di lini belakang selama 90 menit. Rumput Stadion Patriot memburuk, Erick Thohir serahkan renovasi ke Kemen PUPR. Lapangan dan rumput Stadion Patriot Candrabaga Bekasi makin buruk setelah dipakai secara bergantian Timnas Indonesia U17 dan 2 klub BRI Liga 1. Timnas Indonesia U17 bermain di Stadion Patriot ketika kalah 0-1 dari Timnas Korea Selatan U17 dalam uji coba pada Rabu 30 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Stadion Patriot bakal kembali digunakan pada Jumat 1 September 2023 malam waktu Indonesia Barat, kali ini oleh Bayangkara FC yang menjamu Arema FC pada laga pekan ke-11 BRI Liga 1. Sehari berselang atau pada Sabtu 2 September 2023 sore waktu Indonesia Barat, Persija akan bermarkas di Stadion Patriot untuk meladeni perlawanan Persib Bandung juga dalam pekan ke-11 kompetisi. Ketua PSSI Erick Thohir yang menonton partai Timnas Indonesia U17 kontra Korea Selatan U17 menyerahkan perbaikan Stadion Patriot ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kemen PUPR. PSIS sudah kumpulkan daftar calon pemain incaran pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1. Manajemen PSIS Semarang ternyata sudah bersiap untuk mendatangkan pemain baru pada jendela transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024. Sejumlah target buruan sudah dikumpulkan Maesa Jenar. Menurut rencana, para pemain ini bakal diboyong Maesa Jenar setelah putaran pertama BRI Liga 1 musim ini berakhir. Artinya perburuan tersebut bakal mulai dilakukan pada akhir Oktober 2023. Saat ini kompetisi BRI Liga 1 telah menginjak pekan ke-11. Dengan demikian, masih ada total 7 pekan lagi yang bakal berlangsung sebelum bursa transfer paruh musim ini resmi dibuka oleh PT Liga Indonesia Baru LIB. Sejatinya, para pemain yang direkrut PSIS Semarang pada awal musim lalu punya performa yang menjanjikan. Baik itu pemain asing maupun lokal, mereka sama-sama menjadi andalan pelatih Gilbert Agius. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi memastikan bahwa evaluasi akan tetap digelar pada paruh musim nanti. Pihaknya juga telah mengumpulkan daftar calon buruan pada bursa transfer yang akan datang. Bom bersanggar Arema pulih, warning bagi Bayangkara FC yang pernah menolaknya. Arema FC kembali bisa diperkuat striker andalannya Gustavo Almeida di pekan ke-11 BRI Liga 1, yakni saat menantang tuan rumah Bayangkara FC di Stadion Patriot Bekasi, Jumat 1 September 2023. Kondisi striker asal Brasil itu kondisinya membaik sehingga sudah bergabung dalam sesi latihan Arema pada 31 Agustus 2023 di Bekasi. Seperti diketahui, Gustavo mengalami cedera lutut dan absen saat Arema menghadapi Persikabo 1973, Senin 28 Agustus 2023 lalu. Pelatih Arema, Fernando Valente memberikan waktu recovery kepada sang pemain agar kondisinya lebih baik saat menghadapi Bayangkara. Hadirnya Gustavo sekaligus jadi warning bagi Bayangkara karena dia merupakan top scorer sementara Liga 1 dengan 9 gol. Di samping itu, striker 27 tahun ini punya misi tersendiri lantaran pertengahan musim lalu dia hampir bermain untuk klub berjulukan The Guardian tersebut. Setelah menjalani trial, dia ditolak karena tidak lolos tes medis sehingga Alex Martins yang akhirnya dikontrak Bayangkara.